Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat karimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Karimah. Dan insyaallah Karimah kali ini adalah sangat spesial ya. Karena Karimah kali ini di hari Jum'ah Mubarakah, dan juga kita dibersamai oleh Mudir Ma'had Abdurrahman bin Auf, Al-Ustadz Sufyan Sofi. Dan tentu temanya juga spesial, yaitu berjudul Al-Jaza' min Jinsil Amal, bahwa balasan suatu perbuatan itu sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Nah, kalau berbuat sesuatu yang jelek, maka pasti akan mendapatkan balasan jelek juga. Kalau berbuat baik, pasti akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Nah, maka dari itu para sahabat semua, mari kita ikuti kajian daring ini. Langsung kepada Ustadz Sufyan Sofi. Tafadhal Ustadz. Syukran ya akhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu ala hazi ni'am, ala hazi al-fursa al-ghaliyah. Naskuru subhanahu wa ta'ala ala yajma'ana al-bu'ad. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil mustafa alaihi afdhalus salati wa atamu taslim, alladhi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Mustamin al-a'za, saudara pendengar dimanapun saja antum berada, jumpa kembali dalam kajian Karimah. Semoga tetap jaya di udara, dan semoga Anda semuanya tetap menjadi pendengar yang setia. Insya Allah akan menampilkan acara yang sangat baik, tema-tema yang sangat mendidik, mencerdaskan, dan memajukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, pada sore hari ini seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Saifuddin, bahwa tema kita adalah Al-Jaza' min Jinsil Amal. Balasan suatu perbuatan sesuai dengan perbuatannya itu sendiri. Orang Arab mengatakan kama tadinu tudan, balasan sesuai dengan perbuatan. Saudara pendengar, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan juga mentadaburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah kitab kami turunkan kepada Nabi Muhammad, kepadamu, penuh berkah agar ditadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal agar mengambil pelajaran darinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Maka mengapa mereka, orang-orang kafir itu, tidak mentadaburi Al-Quran ini? Seandainya dia bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan mendapati kontradiksi di dalamnya. Ternyata, saudara pendengar, perintah mentadabur itu bukan hanya Al-Quran saja. Jangan dikira hadis itu tidak. Ternyata juga hadis juga kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mentadaburi hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga kita memperoleh manfaat dan faidah darinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Nadarallahu imra'an sami'a minna haditha faballaghahu ghairah farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqah min wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih." Allah akan memberikan nadrah atau keindahan dan kecemerlangan kepada seorang yang telah mendengarkan ucapanku, kata beliau. Lalu dia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Karena berapa banyak para pembawa fikih, ada yang lebih faham lagi darinya. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Rasul juga bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan, kata beliau, kepada kalian wahai umatku dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian saudara pendengar,
ayat-ayat yang menunjukkan kaidah yang saya sampaikan tadi, bahwa para ulama setelah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, mereka pada sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, baik itu dari segi jumlah maupun jenisnya. Ya, jenis atau perbuatan itu dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya dan juga jumlahnya. Nah, mungkin nanti antara kebaikan dan keburukan sedikit ada perbedaan. Itu balasannya di akhirat atau itu bisa jadi di akhirat, bisa jadi di dunia. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jadi balasan itu bisa jadi bisa di akhirat. Nah, kalau dia tidak dapat di dunia, nanti pasti akan dapat di akhirat. Kalau dia dapat di dunia, bisa nanti tambahan. Ada tambah Di akhirat. Itu banyak ayat menunjukkan bahwa balasan itu ternyata dua. Bisa dunia, bisa jadi di akhirat. Di akhirat. Ya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Saya kira kita sudah hafal ayat ini, surah Az-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan meskipun hanya perbuatan baik, meskipun hanya satu biji sawi. Ada mengatakan semut kecil ya. Kalau orang Arab, zarah itu artinya semut kecil sebetulnya. Tapi kalau di terjemahan Indonesia biasa kita ketemu kata biji sawi, itu benda terkecil. Maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu amal keburukan, walaupun hanya seberat atau sebesar biji sawi, dia pun akan melihat balasannya. Artinya barang terkecil di dunia. Ya, barang terkecil. Karena Allah Maha melihat. Allah punya malaikat yang mengontrol, yang menulis, yang menyaksikan semua gerak-gerik, semua perbuatan manusia ini. Nah, kemudian dalam surah Al-Lahab ya, mungkin sudah sering kita baca, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada laka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sedikit kita mentadabur firman Allah ini. Celakalah kedua tangan Abu Lahab ya, dan celaka. Kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan ya para kaum Quraisy termasuk Bani Hashim. Kita tahu Abu Lahab ini adalah pamannya, ya, itu adalah paman Nabi SAW. Ketika beliau mengumpulkan kaum Quraisy termasuk juga Bani Hashim, beliau mengatakan, wahai kaum, seandainya di balik Jabal Quraisy atau Jabal Makkah ini ada musuh yang akan menyerang kalian, dan saya beritakan kepada kalian, apa kalian mempercayai ucapanku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah mendengar engkau berdusta ya Muhammad. Ya, jadi beliau menguji tentang apakah mereka itu masih percaya kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wahai kaum, dengarkan bahwa setelah kematian dunia ini, setelah kita kehidupan dunia ini akan ada namanya surga dan neraka. Ada yaumul hisab, ada surga dan neraka. Barang siapa yang ikuti aku, maka dia akan masuk surga. Namun siapa yang tidak mengikutiku, maka dia akan di neraka. Oleh karena itu, ucapkanlah la ilaha illallah dan tinggalkanlah sembahan-sembahan berhala itu. Mendengar perkataan ini, langsung Abu Lahab sang paman mengacungkan tangan dan mengatakan, celaka engkau ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Mendengar itu Rasulullah SAW sedikit diam, karena yang berdiri ini bukan siapa-siapa, ada pamannya sendiri. Lain halnya kalau seandainya yang menentang itu orang lain, mungkin beban psikologinya itu tidak terlalu berat. Tapi jika yang menentang ini adalah Pak D sendiri, yang notabene kalangan dari keluarga Bani Hashim dan termasuk orang yang disegani, yang didengar, ucapannya didengar karena dia adalah seorang pembesar. Tapi ya itulah. Nah, maka Rasulullah SAW sedikit merasa sedih dengan kejadian ini, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayatnya dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang menarik di sini Allah mengambil kata yadun. Celakalah tangan, padahal yang terkena siksa kan, yang celaka itu kan bukan cuma tangannya saja, tapi semua badannya kena celaka. Tapi kenapa kok Allah menyebut tangan? Para ulama mengatakan itulah namanya al-jaza min jinsil amal, bahwa perbuatan itu sesuai dengan balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Karena tadi dia mengacungkan tangan,
maka tangan inilah yang mewakili badannya. Meskipun sebetulnya semua badannya itu kena celaka. Mari kita lihat ketika dalam ayat yang sama atau surat yang sama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab," dan istrinya Ummu Jamil bintu Harb, ya. Ternyata istrinya juga ada orang yang kafir, termasuk juga al-rises, ya, sangat resisten, ya, terhadap Islam, ya. Di sini Allah mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya nanti di akhirat akan membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya nanti akan tali tergantung, ya, tali dari sabut, ya. Ternyata ketika dia di dunia dia sering membawa kayu bakar. Kayu bakar ini dibawa dengan tali sabut, ya. Kemudian diletakkan di depan pintu Nabi, pintu rumah Nabi, kemudian dibakar di situ. Oleh Allah, kayu-kayu bakar tadi dikembalikan nanti di akhirat untuk menyiksa dia. Maka Allah mengatakan hammalatal hatab. Inilah contoh yang sangat konkret bagaimana suatu perbuatan itu dibalas sesuai dengan perbuatannya. Al jaza min jinsil amal. Ketika dia di dunia membawa kayu bakar untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW dengan memakai tali sabut, nanti di akhirat kayu bakar itu akan dikembalikan oleh Allah untuk menyiksa dia, wal iyadu billah. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang pendusta ketika mereka di dunia mereka menertawakan orang-orang mukmin. Namun nanti ketika di akhirat, falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, nanti di akhirat giliran orang mukmin akan menertawai orang-orang kafir. Al-qada min jins al-jaza min jinsil alaman. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya jawaban orang kafir itu adalah sesuai dengan perbuatan mereka. Sama persis tuh, ya. Kalau ditertawakan nanti ditertawakan juga. Ya. Itulah namanya ada jaga, maka oleh sebab itu mari kita menjaga diri. Jangan sampai kita terjerumus karena balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian sama seperti orang yang melupakan Allah. Maksudnya itu melupakan hukum-hukum Allah, melupakan kewajibannya kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Allah juga akan melupakan nanti mereka. Di sini kata ahli tafsir maksudnya adalah mereka juga nanti tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan sesat, tidak diberi hidayah karena mereka melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal, ya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini contoh yang konkret lagi. Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah juga akan menolong kalian. Al jaza min jinsil amal, ya. Dalam hadis-hadis yang lain, ya, bagaimana kaidah juga berlaku dalam hadis Nabi SAW dan banyak sekali contohnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, man bana masjida, ya, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Ini contoh barang siapa yang membangun sebuah masjid di dunia, nanti di akhirat juga akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Al jaza min jinsil amal. Ya, ini contoh yang juga paling bagus nih contohnya hadis Muslim, hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq kanat tu'dhin nas. Ya, ini saya kira suatu kebiasaan yang baik, mari kita lakukan, ya. Karena Rasulullah SAW menjanjikan ini. Beliau bersabda, aku melihat seseorang dia meloncat-loncat di pohon yang diloncat-loncat di sebuah pohon yang rindang di surga, kata beliau. Yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min fi zahri tariq. Ternyata pohon itu adalah, ya, berasal dari batangnya ketika dia dunia dia singkirkan. Jadi pohon itu, apanya, satu batang pohon itu dia singkirkan ketika di dunia karena pohon itu mengganggu manusia. Oleh Allah pohon itu disulap menjadi pohon yang rindang. Batang pohon itu disulap oleh Allah menjadi pohon yang rindang. Betapa. Jadi duri, satu batang pohon yang disingkirkan di akhirat oleh Allah dibalas dengan satu pohon yang rindang, ya.
Barangkali contoh yang lain masih banyak lagi. Rasulullah SAW. Ini juga contoh dalam keburukan ini. Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihi al-anuk yaumal qiyamah ya'udzubillah. Ya, ini contoh yang buruk ini. Barang siapa yang mengupil, mohon maaf. Apa saja itu yang menguping ya, bukan mengupil, mohon maaf. Menguping ya, menguping suatu perkataan dari sebuah kaum yang mereka tidak suka didengarkan rahasia mereka, ya, apa balasannya? Orang tersebut akan ditusuk di telinganya nanti dengan besi yang sangat panas di akhirat. Rahul Bukhari. Rahul Bukhari. Jadi mari kita jaga, masing-masing orang itu punya privasi ya. Jadi kita kalau memang itu rahasia ya, kita tidak boleh mencampuri urusan lain ya. Dari hadis Nabawi juga Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ini mungkin kebiasaan kita yang menunda-nunda suatu kebaikan, seperti menunda-nunda untuk sholat berjamaah, ya, baru datang ketika mau salam, masih tahiyat akhir baru datang, nanti Allah juga akan menunda pahalanya. Ini Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Jika suatu kaum senantiasa suatu kaum itu menunda perbuatan baik, maka Allah juga nanti akan menunda balasannya. Berarti kan al-jaza min jinsil amal. Ya. Ada hadis yang lain lagi. Anfiqi wa la tuhsi fayuhsiyallahu alaiki wa la tu'i fayu'i lahu alaik. Ya, ini berkaitan dengan sedekah ini. Jadi kalau tidak salah, sabda beliau ini kepada Asma binti Abi Bakar, ya. Rahul Bukhari. Artinya, wahai Asma, ini kan Amfiki kan biasa khitabnya kan kepada wanita ya. Perempuan, ya. Amfiki, wahai Asma atau wahai para ibu, bersedekahlah. Dan janganlah milah-milih, janganlah hitung-hitung. Ayo, sallallahu alaihi, Allah juga akan menghitung-hitung balasan kepada Anda. Wala tu'i, jangan kau genggam. Allah ini juga akan menggenggam untuk Anda. Artinya Allah juga akan menahan pahalanya untuk Anda atau menahan berkahnya kepada Anda. Di sini anjurannya supaya kita dalam bersedekah memang tidak pakai hitung-hitungan ya. Ini ada di Riyadhus Shalihin juga ada. Okay. Saya pernah dengar juga Ustaz, kalau kita ghibah orang lain, maka kita tidak akan mati sebelum kita dighibah juga oleh orang lain. Ya, apakah itu namanya azab min sama ya? Karena di Allah Subhanahu wa taala kan sudah menjamin itu. Orang yang digibahi itu punya hak untuk membalas. La yuhibbullahu jahra bis-su' illa man zulim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin, dan seterusnya. Ya, bahwa Allah itu tidak suka gibah. Tapi kalau orang digibahi, dia punya hak. Umpamanya gini. Apalagi sekarang kan pers ya, medsos ini sangat ramai. Yeah. Ketika ada orang menyebar hoax, pada itu tidak terbukti, tidak sesuai dengan fakta, sehingga menjatuhkan reputasi seseorang. Nah, yang bersangkutan punya hak untuk melakukan hal yang sama, ya, menyebarkan hoax juga, karena al-jaza min jinsil amal itu tadi. Boleh dia melakukan hal yang sama sebagai balasannya, dan dia tidak berdosa. Nah, tapi di akhir ayat itu wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Tapi jika engkau maafkan, kata Allah, maka itu lebih baik. Tapi kalau dia punya hak jawab, dia punya hak untuk melakukan hal yang sama, itu dijamin oleh Allah. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena al-jaza min jinsil amal. Ya. Tapi kalau dia menahan, nah itu lebih baik. Wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Ya. Ya. Kemudian saudara pendengar, bahwa tadi saya katakan perbuatan itu dibalas sesuai dengan balasan itu, perbuatan dibalas dengan perbuatannya. Nah, ada perbedaan ya jika antara kebaikan dan keburukan ya. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahwa jika itu perbuatan baik, dari segi jumlahnya itu berbeda. Jadi perbuatan baik itu dibalas oleh Allah 10 kali bagi perbuatan baik. Tapi kalau buruk itu hanya sekali saja. Nah, jadi Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati
fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun, kata Allah. Barang siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh 10 pahala yang sama. 10 kebaikan yang sama, kata Allah. Wa man jaa bisai'ati, barang siapa yang mendatangkan suatu keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya. Jadi satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu pasti, keburukan, kan ini janji Allah ini. Ya. Tentu dengan kebaikan yang baik, ya. Di antara syarat kebaikan itu ikhlas. Nah, itu. Jadi suatu perbuatan itu akan disebut baik ketika dia ikhlas. Ya. Karena Allah. Kalau masalah ibadah harus ada tidak mengandung kesyirikan atau ikhlas dan mutabaah. Kalau di dalam kalau ibadah itu akan bernilai ketika dia ikhlas, ya, semata-mata dikerjakan untuk Allah. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang 10 itu minimal saja. Ya, 10 itu minimal. Ya. Jadi itu dari segi istilahnya itu kamiyah kalau bahasa Arabnya. Kalau kaifiyahnya sama. Jadi kaifiyah balasannya sama. Tadi tapi kalau jumlahnya kalau kebaikan itu beda. Kan tadi hadisnya mengatakan satu batang yang disingkirkan di dunia oleh Allah diganti dengan satu pohon yang rindang. Nah, mungkin kalau di dunia satu sak semen masjid, dibalas oleh satu rumah utuh, satu kafling rumah di surga. Mungkin begitulah barangkali dan sekali lagi bahwa Allah tidak pernah bosan-bosan untuk memberi balasan kepada orang-orang berbaik. Innallaha la yudhi' ajral muhsinin. Ya, Allah tidak pernah bosan-bosannya untuk memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi janganlah kita bosan-bosan menjadi orang yang baik. Ya. Seandainya umpamanya satu atau mungkin penduduk dunia ini sekitar 5 miliar atau sampai 7 miliar ya. Kalau seandainya 7 miliar penduduk dunia ini semuanya orang mukmin dan berbuat baik, ya, dan sementara dijanjikan oleh Allah 10 pahala, itu masya Allah apa yang ada di sisi Allah itu masih banyak. Jadi Allah mampu memberi balasan 10 kali lipat suatu kebaikan yang dikerjakan oleh penduduk bumi, meskipun umpamanya penduduk bumi ini jumlahnya 7 miliar sekarang ini. Menurut statistik itu kurang lebih 7 miliar. Kalau mereka semuanya menjadi orang yang baik, maka Allah masih punya fadilah, masih punya karunia untuk mengcover, ya, pahala semua penduduk bumi meskipun jumlahnya miliaran. Karena Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di sini itu tidak terhingga, ya. Maka di antara tafsir dalam surat yang sering kita baca, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, ya. Seandainya, kata Allah, lautan yang ada di bumi ini, yang mungkin jumlahnya berapa ini lautan ini? Ada 7 benua, ya, dijadikan tinta. Ya, jadi lautan yang jumlahnya banyak sekali ini dijadikan tinta. Sementara dahan-dahan yang ada di bumi, ya, pohon-pohonnya itu jadikan jadi pena, ya, untuk menulis kalimat Allah, ya, atau menulis nikmat Allah, atau menulis ilmu Allah, ya. Kata Allah, lana fidal bahru, tinta tadi akan kering, sudah habis tintanya untuk mencatat itu semua, sementara ilmu Allah masih tersisa. Walau ji'na bimislihi madada. Sementara nikmat Allah masih tersisa meskipun didatangkan lagi berkali-kali. Iya. Nah, kalau di ayat yang lain sab'atu abhur, ya. 7 kali lipatnya, 7 lautan lagi kali lipat. Lautan ini yang dirubah jadi tinta tadi akan habis, sementara nikmat Allah masih banyak, ya? Masih tersisa. Jadi ini betapa banyak sudah tidak terhingga apa yang dimiliki oleh Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik, ya. Kemudian saudara pendengar, saya sampaikan di sini pesan-pesan dari para ulama. Yang pertama, janganlah bosan-bosan jadi orang baik. Sekali lagi, jangan bosan jadi orang baik, karena Allah tidak bosan-bosannya untuk membalas kebaikan itu. Hargailah semua kebaikan meskipun sedikit. Hargailah semua kebaikan meskipun itu adalah sedikit. Ada hadis yang berkaitan dengan ini. Aisyah radhiyallahu anha,
suatu ketika kedatangan. Beliau itu kedatangan seorang pengemis ya. Jadi seorang ibu dengan dua putrinya ya. Kemungkinan ini anak yatim. Ya, dia menggendong. Ya. Sang ibu ini menggendong dua putranya ini, datang ke Aisyah mungkin minta sesuatu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha masuk ke rumah, dia tidak menemukan apa-apa. Dia hanya menemukan 3, ada yang mengatakan 2 biji kurma, ada yang mengatakan 3. Dia ambillah biji kurma itu, kemudian diberikan kepada sang bunda, dibagi satu, dapat masing-masing. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ada yang menyebut bahwa cuma 1 kurma, cuma 1. Ya. Si bunda tadi menerima kurma 1 biji ini, kemudian digigit, ya, dipotong 2, diberikan separuh untuk si A, separuh untuk si B, dan dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Setelah keduanya pergi, setelah si bunda pergi, ya, datanglah Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian itu. Beliau Ummul Mukminin Aisyah barangkali ingin merendahkan apa yang dia lakukan. Ya, tadi datang seorang bunda gini-gini, saya kasih 1 biji kurma. Adakah pahalanya itu 1 biji? Jadi Aisyah barangkali ingin sedikit ragu, merendahkan gitu. Kok cuma segini saya, apakah ada diterima nggak oleh Allah, apakah apa itu bisa dapat pahala juga? Pahala juga cuma segitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Ya. Peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya sebelah, ya, bukan 1 tapi sebelah potongan biji kurma. Artinya bahwa segala kebaikan yang kita berikan kepada siapapun, itu oleh Allah akan diapresiasi, akan diberi pahala, akan ditulis oleh para malaikat, dan juga tentu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi hargailah semua kebaikan meskipun itu sedikit. Jangan menunda-nunda untuk bersedekah berapapun nilainya. Ini juga wasiat dari para ulama. Jadi jika ada sesuatu yang bersedekah, sedekah segera, ya. Kita mungkin ingat dengan firman Allah yang biasa dibaca oleh para imam masjid, ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu, kata Allah, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sedekahkanlah, infakkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang naza', sebelum datang kematian. Ya, min qabli ayati hadakumul maut. Fayaqula rabbi, saat dia naza', saat menjelang kematian, dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini. Mungkin hanya 1 hari, mungkin hanya 1 jam, bahkan mungkin hanya 1 menit. Apa yang dia lakukan? Ya, as-saddaqah wa akum minas salihin. Berilah aku penundaan ya Rabb. Barang itu meskipun itu hanya 1 menit, maka aku akan bersedekah. As-saddaq wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menunda ajal seseorang jika sudah datang. Nah, jadi sekali lagi janganlah menunda-nunda suatu kebaikan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa sedekah itu tidak mesti barang. Nah, ini. Jadi kadang-kadang orang itu memaknai sedekah itu uang, mobil, materi lah istilahnya. Ternyata sedekah itu bisa jadi jasa, bisa jadi bantuan, bisa jadi tenaga, ilmu, kan ada di dalam hadis itu. Jadi setiap tulang persendian Bani Adam itu bisa sedekah, ya, tasbih sedekah, tahlil sedekah, ya, semua sedekah, tabassumuka sedekah, ya. Contoh yang paling baik itu mungkin ketika kita sekarang berada di jalan ramai, ya, di Malang atau di mana, ya, ada nenek yang mau menyeberang, ada nenek yang mau menyeberang
Apalagi jalur Batu Malang ini sangat ramai ya. Kalau sang nenek tadi menunggu sampai sepi itu mungkin lama. Baru jam 1 malam baru bisa nyebrang itu. Nah, jika Anda lewat di situ, Anda tuntun dia menyeberang. Itu pahalanya kata Rasulullah ya dalam hadis sahih. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan hajatan seorang mukmin, menunaikan hajatan berapapun jumlahnya, meskipun hanya menyeberangkan. Ya, menuntun orang yang mau menyeberang, nenek-nenek umpamanya, maka kata Rasulullah pahalanya adalah lebih baik daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi itu bukan ibadah sembarangan, itu sangat tinggi, apalagi di Masjid Nabawi. Berlipat-lipat. Ya, di mana satu sholat kan sama dengan 1000. Iya. Satu iktikaf sama dengan 1000 iktikaf di tempat lain. Apalagi di sana juga lagi sholat, iktikaf, sholat, zikir dan sebagainya, maka berlipat-lipat pahala dikerjakan. Nah, tapi kata Rasulullah, barang siapa yang menunaikan suatu hajatan seorang mukmin, meskipun hanya sedikit, maka pahalanya itu lebih besar daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Ya. Dan bahkan ada hadis juga Ustaz ya, bahwa sedekah itu dapat menolak bala itu ya. Ya, ada itu juga ya, bala. Bahkan termasuk sedekah itu menolak kemurkaan Allah. Ya, tudfi ghadabar rahman, itu kan ada sini itu. Sebagai benteng. Sedekah itu memadamkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan pernah menganggap remeh dosa meskipun kecil, karena gunung itu asalnya juga kerikil-kerikil. Ini saya kira wasiat-wasiat para ulama yang mungkin bisa kita laksanakan, kita renungkan, kemudian kita laksanakan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima segala kebaikan kita dan mencatatnya dan membalasnya. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin ada pertanyaan dari pendengar atau mungkin dari saudara Saifuddin, ya silakan. Iya. Ini pernah mendengar saya Ustaz, bahwa orang yang berniat saja itu ya, niat mau berbuat kebaikan, itu Allah balas walaupun belum sempat kita menunaikan niat kita itu. Kok bisa seperti itu? Ya, kalau tidak salah itu ada di kitab Riyadhus Shalihin ada, ya kalau tidak salah Muslim ya, kalau tidak salah itu hadisnya, yang mana makna hadis itu, barang siapa yang berniat suatu kebaikan tapi dia belum sempat melaksanakan itu ya, karena terhalangi oleh sesuatu ya, maka dia ditulisi suatu kebaikan. Ya. Tapi apakah kebaikan niatnya ini sama dengan yang sudah melaksanakan? Kan tentu beda. Tapi ditulis satu kebaikan, ya mungkin pahalanya 1. Nah, pahala niatnya itu ya, niat baiknya itu sudah ditulis suatu kebaikan. Nah, tapi kata Rasulullah, barang siapa yang berniat suatu keburukan, ya, tetapi dia membatalkan, artinya itu menarik kembali. Ya, ini harus kita perjelas ya. Sebagian orang itu memaknai pokoknya dia nggak jadi suatu keburukan, dia sudah ditulis suatu kebaikan. Tidak, bukan itu maksudnya. Jadi hadis itu menyebut barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu keburukan, kemudian dia menarik kembali niatan itu, maka ditulis suatu kebaikan juga. Jadi menarik. Nah, di sini beda kalau dia tidak jadi melakukan, tapi niatnya masih ada, itu tetap ditulis suatu keburukan, itu bukan kebaikan. Jadi niat itu juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang mau meniat suatu keburukan dan dia tidak sempat melakukan karena terhalang, tapi niatnya masih ada, itu suatu dosa. Tapi kalau dia beda, hanya kalau dia mencabut kembali, itu tentunya di dalam hatinya dia mencabut karena mungkin dia ingat Allah, terus ingat azab Allah. Jadi dia tidak melakukan karena memang niatnya dicabut, ya, bukan karena terhalang. Intinya dengan sengaja jadi membatalkan. Itu jadi memang dia dari keinginan, karena dia ingat Allah, ingat azab Allah, maka insya Allah itu dia akan ditulis suatu kebaikan ya. Saya kira demikian. Dan alhamdulillah para sahabat semuanya, kita sudah mendengar banyak tentang kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan atau pahala gitu ya, balasan suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan itu. Dan kita juga dikasih peringatan juga oleh para ulama-ulama ya, bahwa kita tidak boleh menyepelekan kebaikan
sedikit atau sekecil apapun. Dan mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa terus berbuat baik, berniat baik, berusaha untuk terus menebarkan kebaikan di sekitar kita. Ya. Dan alhamdulillah karena waktunya sudah sampai, marilah kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.